Ya baik, kita beralih ke hal lain. Ada hal yang menarik yang digagas oleh Presiden Prabowo terkait dengan 3 juta rumah, Pak Dia. Iya. Kalau saya nggak salah sebelumnya juga ada seperti itu ya oleh Presiden Jokowi. Ya. Yang 1 juta kalau Pak Jokowi. 1 juta rumah. 1 juta rumah. Ini 3 juta. Ya seperti apa developer Pak Haji ini melihat gagasan dari Pak Prabowo ini, Pak? Sebenarnya alhamdulillah Pak, ini suatu peluang yang sangat bagus sebenarnya ini. Dan memang ini program yang sangat perlu karena memang masih banyak sekali di masyarakat yang tidak memiliki rumah Pak. Cuma saya lihat dengan program ini kami dari pihak developer belum melihat kayak detailing rencana kerjanya yang jelas, karena tidak main-main 3 juta unit, 1 juta saja kemarin itu Pak. Sangat sulit terwujud. Karena ini memang pasti butuh dana yang besar, dan sampai sekarang ini pihak pengembang atau pihak developer ini butuh kepastian. Sumber dana saja ini tidak jelas, ini yang 3 juta dari mana ini. Seperti juga perencanaan awalnya dibilang masuk ke desa 2 juta unit, 1 juta di desa, di kota dalam rumah susun. Itu juga yang kategori yang masuk ke kota-kota yang bagaimana? Kota besar kah? Kota kayak misalnya contoh selatan apa memang wilayah Makassar aja. Ke Bulukumba saja kan ada kota Pak, ada desa. Yang jelas, jadi kalau mau dibatasi itu belum jelas juga kerangkanya. Rumah susunnya mana, kan ada kabupaten tidak mungkin di Bulukumba kita membangun rumah susun. Sumber dana pun juga ada, belum dijelasin nih Pak. Apa sudah tersedia dananya nih di 3 juta unit. Berarti program ini belum jalan Pak Ji? Berjalan, tapi detail perencanaan sampai sekarang developer masih bingung Pak, ini belum jelas. Sumber dananya memang sudah siap, dan bagaimana perencanaannya per tahun berapa. Dan ini juga yang masih menjadi Pak, masih beratnya memang mau dipenuhi semua masyarakat bagaimana bisa memenuhi rumah, tapi persyaratan tetap pasti terikut. Perbankan kan menyalurkan ini pasti yang harus ada lisannya yang bisa layak membayar. Nah masyarakat yang mau ini programnya sebenarnya untuk memenuhi masyarakat memiliki rumah ini orang-orang yang menengah ke bawah. Mereka pasti Pak dari sisi legalitasnya itu sangat sulit lolos. Kadang kami dapat masyarakat yang peminat rumah sampai 50 paling 5 yang bisa lolos. Karena persyaratan di perbankan itu tetap mereka mengikuti prosedur bahwa ini harus mampu membayar. Sementara saya lihat program ini sasarannya kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Nah sementara legalitas itu sangat sulit Pak. Masih banyak masyarakat bahkan rekeningnya tidak ada, slip gajinya nggak ada. Nah itu harus dipenuhi semua. Jadi sebenarnya masih harus dicarikan Pak ini kayak solusinya ini untuk bisa. Karena dari 50 sampai 100 yang berminat Pak, paling 5 sampai 10 yang bisa diloloskan di perbankan. Ini perlu jadi pemikiran dari pihak pemerintah aja gimana barangkali solusinya ini Pak. Dan sumber dananya ini kan disubsidi Pak. Ini tidak main-main ini, karena uang muka disubsidi dengan bunga juga disubsidi. Itu butuh dana yang memang luar biasa. Nah sampai sekarang itu belum jelas. Di APBN-nya pun dialokasikan dari APBN belum jelas berapa untuk alokasi yang 3 juta ini. Belum Pak. Sampai sekarang ini pihak developer masih meraba-raba apa bisa terwujud ini atau tidak ini. Walaupun ini program ini sangat bagus sebenarnya. Kalau dari pemerintah daerah sendiri Pak, sudah ada juknisnya, sudah ada jumlah tulisannya dari pemerintah pusat terkait dengan program ini? Kalau terkait dengan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan untuk 3 juta rumah ini memang belum ada. Belum kita lihat, masih saya melihat ini pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten kota itu masih dalam proses pendataan. Ya Pak, dia mendata jumlah MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, baik itu yang berpenghasilan rendah. Kemudian dia sudah mencari juga ini backlog, di jumlah backlog yang ada di setiap kabupaten kota. Karena memang di Sulawesi Selatan ini memang kalau tidak salah backlognya ini sekitar 30 backlog di Sulawesi. Backlog apa tuh Pak? Bisa lihat. Kalau yang backlog itu kalau dalam satu unit rumah ada 2 kakak.
Ada 2 kakak di situ. Jadi salah satu diantaranya yang maksudnya orang yang numpang itu adalah backlog. Itu yang harus keluar. Itulah yang ingin pemerintah bagaimana caranya memberikan bantuan. Tapi tidak seluruhnya Pak Haji. Tidak seluruhnya. Saya melihat tidak seluruhnya. Karena ini hanya semacam stimulan saja. Jadi kadang contohnya kami beberapa tahun yang lalu tahun 2022 itu membangun pembangunan perumahan itu ada memang swadayanya warga. Jadi memang ini kita mengharapkan untuk backlog ini masyarakat ini diberikan macam sebagai dana stimulan. Contohnya pemerintah menanggulangi dana sebesar 50 juta untuk pembangunan baru. Tetapi kalau bangunannya ini hanya atap saja ala dinding ini, atap lantai dinding saja itu untuk kalau finishing yang lainnya dan dipercantik itulah swadayanya mereka. Jadi kadang juga memang diharapkan ini warga ini berpartisipasi. Contohnya saya ini ingin membangun rumah tapi dana saya belum cukup. Mungkin dengan adanya bantuan pemerintah ini melalui dana untuk bangunan masyarakat berpenghasilan rendah itu mereka bisa terbantukan sedikit. Tapi bukan secara keseluruhan. Tapi pemerintah ini hanya menanggulangi contohnya untuk pembangunan baru itu 25, kemudian untuk 50 juta untuk pembangunan baru, kemudian 25 juta itu untuk peningkatan. Jadi di peningkatan itu sudah termasuk biaya material bahan bangunan, kemudian termasuk upah kerjanya. Jadi sekarang kita pemerintah ini terkendala di proses pelaksanaan, terkendala di upah kerja. Karena upah kerja sekarang ini yang cukup tinggi kanan tidak jadi. Di sinilah partisipasinya yang punya rumah. Jadi kadang kita membangun rumah kurang pakunya, ya warga yang punya rumah itu yang menambahkan atau dikasih minum kopi itu tukangnya. Itulah salah satu bentuk partisipasi dan warga terkait dengan pembangunan rumahnya. Jadi kalau melihat itu sebenarnya 3 juta rumah memang ini 1 juta rumah saja kemarin nggak terpenuhi Pak Haji. 1 juta rumah saja nggak terpenuhi. Jadi memang kita ini memang harus kita terus melakukan edukasi. Jadi 3 juta rumah itu kan ada perumahan itu ada 2 Pak. Ada perumahan yang perumahan umumnya atau komersil yang dibiayai oleh developer. Ada perumahan namanya perumahan swadaya. Perumahan swadaya ini adalah perumahan yang dibangun akan diprakarsai oleh pemilik rumahnya sendiri. Nah, terkait dengan 3 juta rumah ini, salah satu indikatornya juga ada yang ini adalah peningkatan kualitas. Jadi 3 juta rumah termasuk juga itu peningkatan kualitas Pak Haji. Dengan pembangunan barunya atau apakah. Tapi sampai saat ini saja kita belum menerima petunjuk teknisnya karena ini sementara dalam proses pendataan. Sama juga ceritanya ini bantuan PSU ini di tahun 2020 yang kami juga sampaikan kepada para pengembang. Kami mengharapkan kepada para pengembang yang punya kapasitas lahan di atas dari 100 unit atau minimal 100 unit itu ya mengusullah untuk bantuan pembangunan PSU. Karena di tahun 2025 ini belum ada memang karena regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan itu mungkin masih dalam proses karena Kementerian PKP itu adalah kementerian baru. Undang-Undang nomor 1 saja tahun 2011 itu terkait dengan perumahan pemukiman yang masih dikeluarkan oleh pemerintah pusat itu yang menjadi acuan kita karena belum ada regulasi baru yang kita terima secara resmi ke kabupaten kota. Jadi harapan sebenarnya itu kalau kita mau melihat selain daripada bantuan pemerintah ada juga dana stimulan dana swadaya masyarakatnya. Jadi setiap orang yang akan diberikan bantuan itu diberikan surat pernyataan juga itu sanggup berswadaya. Kadang Pak ada yang tidak tertuang dalam RAB, contohnya bambu 1 batang tidak ada itu di situ bentuk swadayanya masyarakat. Jadi memang ini rasa kegotong royongan dan sebagainya perlu dikembalikan kembali karena proses pelaksanaannya juga ini di pedesaan itu dilakukan secara gotong royong Pak. Ini tidak melalui pihak ketiga. Berarti di program 3 juta rumah ini ada 2 segmentasi yang disasar Pak Adia. Satu rumah komersil atau subsidi yang menjadi tanggung jawab dari developer. Kemudian yang kedua swadaya Pak Adia yang dikasih stimulan kepada
masyarakat. Tetapi sejauh ini belum jalan atau sudah ada implementasinya terkait misalnya katakanlah yang stimulan ini, yang swadaya ini, atau dua-duanya belum jalan ini, Bang? Kalau terkait dengan perumahan swadaya, ini sudah jalan Pak, mulai dari APBD, tapi itu kan dalam jumlah yang kecil ya, kecil unitnya ya kecil karena keterbatasan anggaran kita. Tetapi kita berharap bahwa pemerintah pusat ini mengelontorkan anggaran-anggaran terkait dengan perumahan swadaya untuk bantuan itu, peningkatan atau pembangunan itu. Kita berharap saja kepada pemerintah pusat karena dana yang kita tunggu ini cukup besar untuk pembangunan itu, Pak. Jadi developer sejauh ini Pak Haji belum ada yang merespon soal program 3 juta rumah ini karena belum jelas seperti apa skemanya, Pak Haji. Bukan tidak merespon Pak, tetap kami berjalan, cuma kami berjalan entah sampai kapan ini berakhir. Oh gitu. Apa bisa berakhir sampai terwujud 3 jutanya? Karena melihat ini belum fix pendanaannya Pak sampai final 3 jutanya. Dari mana, apa dari PBN, apa sudah disiapkan, itu tuh yang belum jelas sampai sekarang. Kalau yang disasar ke depan ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah, berarti bisa jadi ke depan subsidinya yang meningkat, Pak Haji, atau gimana? Kalau melihat sekarang ini masih jumlah unit yang meningkat, Pak. Subsidi masih tetap, karena seperti subsidi bunga masih 4 juta, subsidi bunga juga masih seperti yang kemarin. Jadi jumlah unit aja yang kemarin itu program 1 juta yang dijadikan 3 juta. Tetapi ketika program ini sudah jalan dan semua sudah fix, Pak Haji bersama dengan developernya itu siap Haji untuk menjalankan program ini? Iya Pak, alhamdulillah kami siap karena memang ini sangat membantu ini. Selain membantu developer juga memang program pembangunan rumah subsidi ini sebenarnya juga mendongkrak perekonomian negara Pak ini karena banyak sektor yang terhubung langsung, yang bergerak dengan adanya program 3 juta unit ini. Kalau membaca itu kurang lebih sampai 165 sektor itu ikut terlibat, terangkat ini pergerakannya Pak, dengan program 3 juta unit rumah ini. Jadi memang ini semua sebenarnya kita harus saling mendukung semua nih Pak. Baik dari pihak pemerintahnya, pengusaha, masyarakat, termasuk juga LSM ya bagus sih kalau mengawasi secara ketat Pak. Cuma juga kita memang harus dewasa bahwa tujuannya, niatnya kita ini mau memperbaiki, jangan sampai juga menghambat. Nah ini, tapi memang ada juga perlu perannya Pak, karena ditakutkan juga developer membuat semrawut ini, tidak tertata dengan baik. Memang ada bagusnya juga ada kontrol. Tapi itu yang saya bilang, niatnya itu untuk memperbaiki. Jangan sampai salah langkah justru menghambatin pembangunan Pak. Padahal ini sangat program ini sangat bagus sebenarnya. Semua sektor terbantu dengan adanya program ini. Jadi sebenarnya harus ada kesadaran penuh semua pihak ini mensukseskan program ini. Cuma memang ya tetap harus ada kontrol, jangan sembraut dan asal-asalan. Betul. Begitu barangkali. Unitnya nanti kalau misalnya jalan di 3 juta rumah ini, apakah lebih kecil lagi unitnya misalnya? Karena yang disasar ini kan masyarakat berpenghasilan rendah. Ada tentu kan developer juga mempertimbangkan kesiapan atau kemampuan dari usernya nanti. Apakah misalnya tipenya dari 36 dikurangi misalnya jadi tipe kurang dari itu, ada wacana seperti itu Pak atau gimana? Ya sebenarnya kalau sebagian daerah Pak sudah ada mewacanakan sana, bahkan di Kementerian Perumahan itu sudah muncul itu wacana itu, yang dulunya paling kecil 36 sekarang bisa sampai 21 bahkan 14 sehingga terakhir. Cuma dari Satgas Perumahan Pak Hasim itu masih dibilang ini belum resmi, masih perlu digodok. Karena itu tentunya pertimbangannya Pak, karena masuk misalnya kayak di daerah Jakarta, pinggiran Jakarta itu tanah kan mahal. Jadi untuk misalnya sampai 60 meter rumah 36 pasti dengan dana yang disiapkan itu tidak mampu.
Itu alasan itu dia mau perkecil ke aturannya itu. Cuma masih proses penggodokan itu Pak. Jadi belum resmi. Sementara sekarang masih berjalan normal tipe 36 terendah dengan luas tanah minimal 60 meter. Masih itu Pak. Tapi bisa saja memang ke depannya mengarah memperkecil karena untuk memenuhi jumlah unit dan jumlah harga tanah dengan harga material sudah bisa saja. Termasuk merespon kemampuan warga bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah itu tadi. Betul Pak. Ya, bisa saja harganya juga diturunkan. Betul. Seperti 173 sekarang. Supaya masyarakat bisa semua mampu, bisa saja nanti jadi tinggal 125 tapi kecil semuanya. Tapi masih tahap pembicaraan Pak. Karena banyak dia bilang bahwa ada cowok-cowok itu masa rumah cuma 18 atau 14 meter. Yang tipe 36 saja ini dianggap kecil. Apalagi misalnya kalau misalnya diperkecil lagi sampai 14. Ya Pak Andi, sejauh ini menyikapi program 3 juta rumah sudah ada komunikasi dengan lintas sektoral, katakan misalnya badan pertanahan atau perbankan atau pihak-pihak lain Pak? Baik Pak. Kalau terkait dengan 3 juta rumah ini, memang saya melihat bahwa pemerintah pusat ini sedang gencar-gencarnya yang mensosialisasikan program ini kepada pemerintah kabupaten kota, bagaimana mekanisme, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana dengan perumahan yang swadaya, bagaimana perumahan yang komersil ini yang dibangun oleh developer. Jadi kemarin saja ini saya melihat bahwa diinformasikan melalui grup Kementerian PKP, itu ternyata mereka sudah mensosialisasikan ini besaran nilai daripada harga rumah per unitnya. Jadi untuk kita Kabupaten Sulawesi Selatan ini masuk di zona 3, di mana masuk di zona 3. Jadi kalau Sumsel ini masuk di zona 3 Pak, di zona 3 dengan harga per unitnya itu sebesar 1.103 juta. Kemudian 103 dengan DP itu saya melihat bahwa sebesar 1%. Kemudian untuk kreditnya saya cicilannya ini sudah memang ada hitungannya tersendirinya dari pemerintah pusat. Jadi memang ini saya melihat bahwa Astacita ini program 3 juta rumah terkait dengan Prabowo ini adalah program yang sangat mulia sekali, karena rumah itu adalah merupakan kebutuhan dasar warga. Jadi memang adanya kolaborasi antara pemerintah, developer dan warga itu adalah hal yang perlu tetap selalu dibangun, karena bagaimanapun juga developer ini perlu terus digenjot untuk mencapai perumahan yang 3 juta rumah ini, karena paling tidak ada kota Pak ya kalau dalam setiap provinsi itu Sulsel itu ada kotanya Pak, kota-kota di bank Pak ya terkait dengan rumah subsidi itu. Jadi mungkin Pak Haji sebentar ini akan menjelaskan bagaimana besaran kotanya dalam setiap perumahan atau setiap provinsi begitu. Kabupaten Bulukumba kotanya sekian begitu Pak. Jadi setiap kabupaten itu mesti beda-beda mungkin ke depan Pak ya, karena mungkin mempertimbangkan juga dengan kepadatan penduduk atau seperti apa Pak? Kalau saya melihat bahwa Kabupaten Bulukumba ini dilihat dari sektor pembangunan properti ini luar biasa sekali karena jumlah unit rumah itu yang terbangun dalam setiap tahunnya itu luar biasa. Jadi ini yang terus kita hanya kan perlu juga kita dalam pembangunan itu ada dampak yang dihasilkan. Dampaknya itulah harus kita pikirkan sekarang, bagaimana ini mengatur perumahan-perumahan yang ada di desa penyangga Pak ya, contohnya di desa Polowali, desa Tacorong ini yang diatur secara baik mungkin supaya ini tidak menyebabkan hal-hal yang kita tidak inginkan, karena ke depan ini sektor perumahan ini adalah sesuai dengan penjelasannya Pak Haji inilah yang meningkatkan perekonomian di Kabupaten Bulukumba juga, apalagi yang sektor-sektor tenaga Pak ya, tenaga pekerja kasihan itu
otomatis itu bergerak terus, paling tidak mereka bisa menghidupi keluarganya. Kemudian batu merah, membuat batu merah, kemudian toko-toko kecil mungkin Pak, mungkin itu bisa termotivasi atau meningkatkan ekonomi mereka masing-masing. Ya Pak Haji, kira-kira kalau ini program jalan ke depan, apa yang membedakan dengan yang sudah ada sejauh ini Pak Haji? Ya dengan adanya program mulai dari yang 1 juta Pak, jelas ini kan mempermudah masyarakat memiliki rumah. Yang dulunya sangat sulit memiliki rumah, jadinya lebih mudah. Apalagi mudah-mudahan bisa terwujud lagi yang 3 juta ini. Karena contoh Pak, dulu membeli rumah itu tidak segampang sekarang yang harus menyiapkan uang muka sampai 30-40 juta yang paling kecil. Sekarang dengan 1.730.000 sudah bisa dengan membuka 1% itu. Dengan bunga juga kalau di perbankan biasanya 12%, ini kan pemerintah subsidi juga bunganya. Cuma memang itu ya di masalah kuota tadi terkait karena ada hitung-hitungannya, subsidi bunganya per unitnya berapa, bunga berapa. Jadi per tahunnya itu pasti pemerintah menganggarkan sekian, berarti tahun ini seperti contoh yang lalu-lalu itu rata-rata itu waktu program 1 juta unit itu 200.000 per tahun itu alokasinya. Itu sudah dihitung, pemerintah sudah hitung subsidi bunga berapa, subsidi muka berapa. Nah, itu harusnya sudah dianggarkan oleh pemerintah itu. Itu yang saya bilang dari awal tadi bahwa yang 3 juta ini belum jelas. Kan harusnya kalau yang lalu 200.000 per tahun dengan menjadi 3 juta, sekarang harusnya ini 600.000 ini kuota per tahun. Disiapkan. Bisa jadi meningkat 3 kali lipat. 3 kali lipat harusnya. Dengan pertimbangan 1 juta jadi 3 juta, berarti 3 kali lipat Pak. Jadi harusnya habis 600.000 per tahunnya disiapkan anggarannya nih Pak. Dan sebenarnya semua fasilitas yang bisa mencapai itu harusnya ditunjang memang. Sudah ada komunikasi soal itu Pak Andi ke developer lain bahwa Anda harus siap dengan program 3 juta rumah ini atau seperti apa? Untuk sementara ini mungkin karena kami tidak bisa memberikan gambaran itu karena belum ada petunjuk resminya, yang detail sekali. Takutnya kita memberikan informasi yang kurang pas lah terkait dengan program itu. Apalagi ini kan program ini sangat peka sekali Pak ya, sangat peka. Karena saya melihat bahwa 3 juta rumah ini paling tidak ada hitungan tersendirinya, karena paling tidak ada dampak juga yang dihasilkan. Berarti kalau gitu kita menunggu saja dari pemerintah pusat juklatnya, juknisnya atau hal-hal lain terkait dengan itu Pak Haji, Pak Andi. Bagaimana sehingga terrealisasi dengan baik. Tapi yang jelas sejauh ini Pak Haji melalui dengan developernya itu siap kapanpun Pak Haji ketika itu sudah menjadi hal yang dicanangkan oleh pemerintah. Ya mesti harus dijalankan Pak Haji. Karena memang usaha pokok kami bergerak di sektor perumahan saja. Jadi perusahaan kami memang fokus di situ Pak. Jadi kami sangat siap sebenarnya menunggu program ini. Berarti ya sekali lagi kita menunggu apa yang akan disampaikan oleh pemerintah pusat terkait dengan program 3 juta rumah ini Pak Haji, Pak Andi. Dan sepertinya kita sudah masuk di sisi terakhir diskusi kita Pak Haji, Pak Andi. Ada mungkin hal-hal yang mau disampaikan Pak Andi terkait dengan apa yang kita diskusikan yang mungkin dari awal sampai saat ini belum tersampaikan, mungkin bisa disampaikan Pak Andi. Ya. Terima kasih. Mungkin pada kesempatan ini mungkin yang sangat berbahagia ini mungkin kami dari bidang PSU ingin menyampaikan bahwa mengharapkan kepada para developer untuk yang sudah mendapatkan bantuan terkait dengan bantuan prasarana sarana umum untuk segera menyerahkan kepada pemerintah daerah dalam bentuk sertifikat supaya kedepannya itu dapat kita lakukan identifikasi. Karena terkait dengan itu kita mengharapkan bahwa ada aturan yang sangat ketat di kita terkait dengan Permendagri nomor 9 tahun 2009 terkait dengan penyerahan prasarana dan sarana utilitas umum. Yang kemudian yang kedua kami mengharapkan kepada developer, maksudnya dalam suatu lokasi itu ada beberapa developer di situ, kami harapkan untuk saling bersinergi, dalam artian
jangan saling menutup jalan. Iya, iya, iya. Ini jalan yang kita siapkan itu apa namanya, kalau sudah ada di situ tetap itu dilanjutkan, karena itu adalah akses. Paling tidak kita jangan saling menutup, karena jalan tersebut nanti itu akan dikelola oleh pemerintah daerah ketika jalan itu sudah diserahkan. Itu kemudian yang ketiga, yang terakhir sekali mungkin saya sampaikan terkait dengan sampah. Saya berharap sekali bahwa sekiranya mungkin atau seyogyanya para developer juga kami mengharapkan untuk mengelola sampahnya sendiri. Paling tidak sampah warga-warga yang ada di perumahan itu dikelola sendiri, diangkut untuk dibawa ke TPA, karena ini salah satu juga bagaimana kami akan melakukan juga edukasi insya Allah tahun 2026 bersama dengan dinas DLHK, bagaimana sistem pengelolaan sampah domestik ya, sampah rumah tangga itu supaya jumlah dan dimensinya itu tidak besar yang ada melalui TPA, karena ini di TPA ini sudah overload. Sudah full sekali, sudah susah sekali. Apalagi kita lihat dengan bertambahnya jumlah perumahannya di Kabupaten Buluka, ini mungkin salah satu cara kita mengedukasi kepada warga sampah-sampah seperti plastik yang masih bisa digunakan itu akan bernilai ekonomis. Saya kira demikian. Iya. Paling tidak tirulah apa yang dilakukan oleh Pak Haji, ya. Iya. Ya, menyiapkan armada sampah. Ya, setelah ini Pak Andi, ada masalah yang kadang muncul, misalnya bagaimana kalau developernya sudah tidak aktif tetapi di lingkungan itu masih banyak hal-hal yang perlu sebenarnya disikapi keluhan warga. Itu seperti apa misalnya pemerintah merespon keluhan-keluhan itu? Jadi memang Pak, masih banyak ada memang developer atau perumahan yang sudah ditinggalkan oleh developernya Pak ya. Jadi sudah bertahun-tahun, mungkin ada 10 tahun ke atas, itu mungkin bisa, kalau prasarana utilitasnya belum terpenuhi, mungkin itu bisa diajukan kepada pemerintah daerah untuk diserahkan. Tetapi yang menyerahkan ini adalah warga yang ada di sekitar situ, yang tinggal di situ, warga yang tinggal di situ, kemudian diketahui oleh pemerintah setempat, dalam artian bahwa jadi ini regulasi ini kan regulasinya ini sementara kita buat Pak, ya, dalam bentuk perda. Mudah-mudahan di tahun 2006 perdanya ini sudah bisa ditetapkan, sehingga proses pelaksanaan penyerahan PSU untuk perumahan-perumahan yang terbengkalai ceritanya ini yang belum dikerjakan ya, tapi yang belum dikerjakan itu bisa pemerintah daerah menanganinya. Namun untuk perumahan-perumahan yang developernya masih aktif, masih membangun, itu kita tidak akan terima sebelum itu dikerjakan terlebih dahulu. Yang developernya tidak aktif, seperti apa yang perlu dipersiapkan warga, Pak Andi? Kalau developernya sudah tidak aktif lagi, itu penyerahan saja Pak. Iya. Jadi, apa yang disiapkan kalau misalnya penyerahan ini? Surat pernyataan dari surat berita acara penyerahan kepada pemerintah daerah terkait dengan sarana prasarana utilitas umum dengan alasan-alasan sebagai berikut. Ya, alasannya itu mungkin karena developernya ini sudah tidak aktif atau pilot atau dan segala macamnya apanya, sehingga kami ini begini. Jadi itu bagaimanalah bentuknya supaya itu penyerahannya. Jadi nanti itu ada warga mungkin paling sedikit itu 10 orang yang bertanda tangan tadi untuk menyerahkan kepada pemerintah daerah. Jadi kan karena kita itu Pak sekarang Pak tidak bisa melakukan pembangunan ya, melaksanakan pembangunan atau membangun suatu kegiatan di atas yang bukan tanah pemerintah daerah. Jadi ini terlebih dahulu diambil alih, diserahkan dulu ke pemerintah daerah. Setelah itu mungkin nanti pemerintah daerah yang akan membangun, karena memberikan fasilitas prasarana umum. Karena itu juga merupakan salah satu kewajiban kita di Pemda. Berarti lokasi yang kita tempati ini, Pak Andi, bisa jadi nanti prosesnya akan seperti itu, Pak Andi, ya? Iya. Ya. Baik, Pak Haji, ada hal yang mau disampaikan, Pak Haji? Jadi kami cuma sangat berharap Pak ini program ini bisa berjalan lancar nanti, baik dari dukungan pemerintah pusat maupun dari daerah. Tapi alhamdulillah selama ini kami di Bulukumba ini cukup mendapat dukungan yang baik Pak. Kami mengucapkan banyak terima kasih nih kepada Pemda Bulukumba, termasuk juga masyarakatnya. Alhamdulillah cukup baik dalam merespon
masuknya kami di Bulukumba. Semoga ini ada peningkatan, apalagi ini sekarang sudah mau diperbaiki lagi sistem perizinan, itu sudah langkah-langkah yang sangat bagus. Dan alhamdulillah selama ini kami membangun di Bulukumba Pak lancar-lancar saja. Semoga sampai akhir tidak ada halangan. Mungkin bisa disampaikan juga Pak Andi, apa nilai lebihnya BTN Bumi Pulau Walimas dibandingkan dengan yang lain misalnya? Kalau di kami itu Pak, bagaimana mendesain sebuah kompleks itu masuk di wilayah itu perasaan terasa lapang, tidak sumpek. Makanya ada perbedaan kami dengan yang lain. Selalu mereka bagaimana menciptakan dengan sekian luas bisa sebanyak begini jumlah unit. Kalau kami nggak berpatokan bahwa harus banyak Pak, karena jangan sampai kelihatan sumpek di dalam. Bagaimana user itu merasa lapang. Itu kita masih itu utama. Kemudian kami sebisa mungkin Pak, itu dari spesifikasi teknik dari kementerian kami ikuti itu. Seperti kalau ditetapkan tulangan besi 10 ya kami menggunakan besi 10. Dan kami tidak pernah membatasi mandor kami bahwa unit ini saya cuma siapkan semen sekian. Itu kami tidak Pak, berjalan aja normal. Misalnya campurannya 1415 silakan aja gitu. Jadi kami tidak jadi bagaimana. Dan itu sudah dihitung-hitung ya. Berjalan normal aja sudah menguntungkan Pak. Iya, bisa dikasih bocoran spesifikasi teknisnya Pak Haji? Jadi mulai dari fondasinya misalnya. Fondasi kita gunakan batu kali, batu gunung Pak, slope dengan menggunakan tulangan besi 10 volt, besi 6 dengan bagel 6. Kemudian kita pakai batu merah karena memang sih sudah banyak yang beralih jual ke hebel. Setelah kami mengadakan pengamatan Pak, ternyata memang masih jauh lebih kuat pakai batu merah. Kemudian bagaimana kami masih memberdayakan pengusaha-pengusaha batu merah ini kalau masuk terlalu cepat ke hebel, kasihan ini pengusaha-pengusaha lokal yang batu yang kecil-kecilan ini Pak. Dan memang masih jauh lebih kuat menggunakan batu merah. Jadi kami masih pertahankan itu. Kemudian kami menggunakan baja ringan dengan asumsi kayu kadang tidak bertahan lama Pak. Dirayap semua kita gunakan, jadi plafon gypsum, atap pakai gunakan sudah spandek. Kita tinggalkan lagi menggunakan seng spandek yang utuh, panjangnya dari. Jadi kami menggunakan keramik 40-40 putih. Pakai plesteran dan acian. Dan di perumahan kami Pak, kami berikan juga jaminan garansi anti bocor 1 tahun. Jadi kalau selama 1 tahun sejak akad masih bocor, kami akan perbaiki. Sejak akad kredit terhitung 1 tahun kami perbaiki kalau masih ada yang bocor. Ada juga Pak. Jangan lupa Pak Haji ini salah satu developer yang menggunakan septic itu ya bio apa ya? Iya, sementara sebagian kemarin Pak karena menggunakan yang diminta dari Dinas Lingkungan Hidup, bio apa itu? Bioseptik ya. Bioseptik ya. Cuma memang sini ya perlu edukasi karena masyarakat juga banyak yang tidak mau. Jadi kami terpaksa mengikuti juga user yang mau menggunakan. Tapi sudah di Polwali 2 sudah lebih banyak menggunakan bioseptik ya. Ya ini kalau bisa dibayangkan ini Pak Andi, ini rumah subsidi rasa komersil sebetulnya Pak Andi. Ya karena jalannya beliau itu jalan akses utama itu kalau tidak salah itu 15 meter. 15 meter. Luar biasa. Jadi 2 jalur. Jadi memang asik, memang bagus. Yang fasilitasnya juga memadai. Dan sementara ini Pak, masih kami ingin membantu masyarakat untuk daerah-daerah yang tanah kami beli masih murah, seperti di Polewali itu kan masih murah. Kami membantu masih gratiskan uang muka dengan biaya-biaya Pak. Jadi mereka tidak perlu bayar uang muka. Jadi 0 uang muka Pak. Itu cukup tanda jadi aja 500, tanda tangan sudah, dan rumahnya sudah siap. Jadi 500.000 bawa ke kantor Pak, udah bisa ada memiliki rumah di Polewali Mas. Bulan depan sudah langsung bayar bulanan juga gitu. Iya Pak. Ya makasih Pak Andi, makasih Pak Haji. Ya mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini ada hikmah yang kita bisa petik, ada nilai edukasi di dalamnya dan bisa mencerahkan kita semua. Baik guys, itulah akhir diskusi saya dengan Bapak Insinyur Andi Syahrir dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertamanan. Beliau adalah Kepala Bidang PSU Pandia.
prasarana, sarana dan utilitas umum. Dan makasih juga Pak Haji, Bapak Haji Abdul Haris, developer dari Bumi Pundi Kasa yang mengelola BTN atau Kompleks Polowali Mas Pak Haji ya. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Haji dan narasumber pandit tadi, dan saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya sih tahu waktunya ini Pandit Pak Haji. Ya baik, demikian diskusi saya pada kesempatan kali ini, dan sebelumnya jangan lupa channel ini, video ini di subscribe, komen, like, dan di share agar channel ini terus bertumbuh dan berkembang dan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.